Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Hasriani. Saya akan menjelaskan tentang memori internal dan memori eksternal. Dan sebenarnya apa sih memori internal dan eksternal itu, dan jenis-jenisnya apa aja? Dah, kita langsung aja kita bahas satu persatu. Memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini menyimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data kekirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, di proses menyimpan daya hati pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan dan piranti pengingat sekunder. Jenis-jenis memori internal. Read-only memory adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, walaupun satu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini bisa digunakan untuk menyimpan program utama dari satu sistem ROM. Dapat komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam flash ROM bisa disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS, instruksi. Dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM pernah beredar dipasangkan dan di komputer adalah PROM, Portable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong, kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah isinya dari program, isi PROM tidak bisa dihapus. EPROM, Portable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah program dihapuskan, dilakukan dengan menggunakan sinar infrared. EPROM, Eternal Accessible Portable Read Only Memory. PROM dapat menyimpan data permanen, tapi isinya masih bisa dihapus secara estetis melalui program. Salah satu jenis EPROM adalah flash memory. Flash memory bisa digunakan pada kamera digital atau kosong, video game, dan chip BIOS. RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpan data yang dapat dibaca atau ditulis dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile, mudah menguap, yaitu data yang disimpan akan hilang jika satu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Mode memori RAM yang umumnya diperdagang kapasitasnya adalah 128 MB dan 256 MB dan 512 MB dan 1 bit, 2 bit, dan 4 bit. RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan 1 bit informasi dalam sebuah flip-flop. RAM statik biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang diperlukan kapasitas memori RAM yang besar. RAM dinamik menyimpan 1 bit informasi data sebagai muatan. RAM dinamik menggunakan kapasitas gerbang putar sebuah traktor sebagai sel memori elementer untuk menjaga agar data yang disimpan RAM dinamik
tetap utuh pada tersebut harus disegerakan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik digunakan untuk aplikasi memerlukan RAM sebagai kapasitas besar, misalnya dalam sebuah komputer pribadi. Jenis-jenis RAM: DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dari satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung dalamnya harus terrefresh secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, di RAM hanya diperlukan satu instruktur dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. SRAM, Static Random Access Memory. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan si SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Hal ini sekaligus membuat dia memiliki kecepatan lebih tinggi. DRAM berdasarkan fungsi terbagi menjadi asionus dan axonus. EDRAM, Asset Data Out Random Access Memory. Jenis RAM dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan sehingga kecepatan baca bisa menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada bit terdahulu sebagai pengganti flash memory atau FPM RAM. Seperti FPM RAM, EDO-RAM memiliki kecepatan maksimum 50 mH EDO-RAM dan juga harus membutuhkan L2 cache untuk membuat kesemua berjalan dengan cepat. Namun jika user tidak memilikinya, maka EDO-RAM akan berjalan jauh lebih lambat. FPM RAM, Flashback Model DRAM. Model DRAM paling lama masalahnya sering muncul dari FPDRAM adalah kecepatan transfernya yang sangat lama, yakni maksimum 50 mH. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 mH, sementara mode RAM, SDRAM, EDO-RAM lebih lama akan berjalan di maksimum 50 mH. Untuk percepat kinerja prosesor, maka DRAM generasi baru seperti DRAM biasanya dapat mendukung performa lebih baik. DDR Double Data Rate DRAM adalah biasanya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat pada SDRAM. Data dioperasikan di 333 mH dengan pengoperasian sebenarnya 166 mH dikali 2, pitch-nya adalah 333 atau pitch-nya 2700 atau 133 mH dikali 2, pitch-nya 266 atau pitch-nya 2100. DRAM juga dikompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bit paralel yang sama sehingga membuat operasi lebih mudah dibandingkan RDRAM yang merupakan teknologi yang berbeda. SDRAM, Rambut Dynamic Random Access Memory. Salah satu tipe dari SDRAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Fusion menggunakan bit speed sebesar 800 mH tapi memiliki jalur data yang sempit 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3VDX seri. RDRAM merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni pitch 600, pitch 700, pitch 800, dan pitch 800 adalah didesain dengan double maksimum kecepatan transfer daripada pitch
100 SDRAM, namun memiliki latensi tinggi. SDRAM memiliki multi-channel seperti pada motherboard Pentium 4, dapat menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori pitch 1066 RDRAM. Selanjutnya adalah memori eksternal. Pengertian memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpan data di luar memori utama. Contoh, hard disk, flash disk, floppy disk. Pada dasarnya konsep dan memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, no-fault, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai menyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori yang murah dengan kapasitas tinggi menggunakan jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal berdasarkan karakteristik bahan. Page card atau kartu berlubang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui page card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Magnetic disk. Magnetic merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya floppy dan hard disk. Optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari radiation dan dilapisi permukaan sangat relatif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. Magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tapi tipe reader. Berdasarkan jenis akses data, DASD, Disk Access Strong Device, mempunyai kelas langsung terhadap data, contohnya magnetic, floppy disk, hard disk, flexible hard disk, chip disk, flash disk, optical disk, dan lain-lain. SASD, External Access Strong Device, mempunyai akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.